Ukuran dispersi atau ukuran penyebaran. Ukuran dispersi ini menunjukkan seberapa besar penyimpangan suatu nilai dari nilai tengahnya atau nilai rata-rata. Apakah semakin kecil atau semakin besar? Yang tentu ukuran penyebaran ini menunjukkan apakah ada suatu kesenjangan yang besar ataukah tidak. Sebagai contoh, penggunaan ukuran penyebaran ini salah satu saja ya. Rata-rata inflasi Indonesia antara tahun 1995 hingga 2001 sebesar 18,2% dengan kisaran antara 6% hingga 78%. Nah, ketika kita tidak mengetahui ukuran penyebaran dari rata-rata inflasi ini, kita hanya akan melihat rata-rata inflasi di Indonesia itu 18,2% dan mengira berarti tahun 95 mungkin ya kira-kira 10% atau kemudian 15% dan lain sebagainya. Nah, dengan ukuran penyebaran nanti kita akan tahu itu ya, bahwa ternyata pernah terjadi inflasi itu hingga 6%, jadi ini yang kecil ya, bahkan sampai yang paling besar adalah 78%. Nah, kalau kita hanya mengetahui rata-rata saja, bisa jadi kita akan mengambil kesimpulan yang kurang tepat. Nah, ada beberapa bentuk ukuran penyebaran yang menunjukkan penyebaran ataupun penyimpangan ya data-data yang ada dari nilai tengah atau nilai rata-ratanya. Yang pertama, bentuk ukuran penyebaran yaitu rata-rata sama tapi penyebaran berbeda. Nah, ini dicontohkan kinerja karyawan ya, kinerja karyawan Bogor dan kinerja karyawan Tangerang. Rata-rata kinerjanya adalah 4,6. Jadi kalau kita lihat sama-sama itu ya, di puncak parabola ya, puncak parabolanya itu sama di angka 4,6. Nah, hanya saja kalau melihat data-data yang lain, nah ternyata untuk karyawan yang Bogor gitu ya dengan rata-rata 4,6 ini ada yang nilainya 2, kemudian ada yang nilainya 3 gitu ya. Kemudian ada yang nilainya 5, kemudian ada yang 6. Nah, ini berbeda dengan kinerja karyawan Tangerang. Sama-sama 4,6 tapi kinerja yang lain-lain ya ada yang 3, kemudian 3 ya, jadi tidak begitu ya, penyimpangannya tidak begitu besar. Kemudian yang kedua, bisa jadi rata-rata berbeda dengan penyebaran berbeda. Nah, ini yang relatif ya, kalau memang rata-rata yang berbeda, penyebarannya juga akan berbeda. Tapi ada juga yang ketiga yaitu rata-rata berbeda tapi penyebaran sama. Jadi di sini dicontohkan sama-sama kinerja karyawan gitu ya. Untuk karyawan Bogor itu yang merah, bentuk distribusinya itu sama dengan kinerja karyawan Tangerang gitu. Jadi dari bentuk distribusi itu kita mengetahui bahwa penyimpangan dari data-data yang ada terhadap nilai tengahnya ini tidak begitu besar. Jadi data yang ada itu 2, 3, 4, 5, jadi tidak begitu besar ya. Bukan kemudian ketika nilai rata-ratanya itu 4 misalnya ya, ada yang nilainya 1, kemudian yang lain ada nilainya 12, ada yang kemudian 20. Nah, kalau yang seperti ini penyebarannya terlalu besar. Nah, untuk mengetahui ya penyebaran ataupun penyimpangan dari data tengah atau data rata-ratanya, maka ada beberapa macam cara yang bisa digunakan, yaitu jangkauan atau range. Jadi ini range itu bisa diterjemahkan jangkauan, tapi sebenarnya kalau kita melihat itu lebih kepada apa ya, kayak mungkin jarak gitu ya, range kisaran. Kemudian juga ada simpangan rata-rata atau mean deviation atau simpangan standar atau standard deviation, kemudian juga varian. Nah, kita akan lihat satu-satu cara untuk mencari masing-masing ukuran penyebaran tadi. Yang pertama, jangkauan atau range, atau mungkin kita bilang kisaran gitu ya. Nah, jangkauan ini menunjukkan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat di dalam data, dan dihitungnya adalah dengan mengurangkan antara nilai maksimum dengan nilai minimumnya. Nah, sini sebagai contoh ya, misalnya nilai di Indonesia, Thailand, Malaysia. Ya, katakanlah nilai apa ya, nilai indeks
SDM misalnya seperti itu ya. Tertinggi 17, terendah 5 ini kalau di Indonesia. Maka jangkauannya atau range-nya, atau kalau di sini tulisnya adalah jarak, nilai maksimum yaitu 17 dikurangi dengan 5 yaitu 12. Sementara di Thailand nilai tertinggi 6, terendahnya 2, maka didapatkan 6 dikurangi 2 adalah 4. Malaysia nilai tertinggi 4, nilai terendah 1, maka didapatkan range-nya 3. Nah, dari ketiga negara ini kalau dibandingkan, maka Indonesia ini jaraknya besar ya. Nah, besarnya jarak ini sudah menunjukkan adanya, ya kalau kita bicara kesenjangan ya, bisa menunjukkan adanya suatu kesenjangan gitu. Atau kalau contoh lain ya, misalnya kita bisa contohkan, kita misalnya akan menghitung pendapatan ya, atau misalnya kalau mahasiswa itu uang saku gitu ya, uang saku mahasiswa di kelas. Kalau misalnya katakanlah 3 gitu ya, ada 3 orang di kelas itu, yang satu uang saku sebulannya misalnya 100.000, yang satu lagi uang sakunya 1 juta misalnya, yang satu lagi mungkin 3 juta. Nah, kalau kita rata-rata ya, kalau kita rata-rata tadi kan ada yang 100 ya, 100, 1 juta, 3 juta, berarti 4 juta 100. Kalau di rata-rata dibagi 3 ya masing-masing sejutaan lah gitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat data sebenarnya, kalau kita hanya melihat rata-rata ini saja, kita akan mengatakan bahwa oh ini uang saku per bulannya lumayan nih 1 juta gitu ya, bisa lah kalau misalnya buat beli macam-macam, ataupun kalau kita mau nanti katanya dengan investasi, bisalah ditawarin investasi misalnya begitu. Nah, tapi fakta sebenarnya tadi kan ada yang ternyata sebulan itu hanya 100.000 gitu, di sisi lain sebulan ada yang 3 juta gitu ya. Nah, sehingga ternyata cukup ada kesenjangan uang saku ya di mahasiswa. Nah, ini kalau kita tidak melihat pada fakta sebenarnya dengan melihat ukuran penyimpangan atau ukuran dispersi itu, ya bisa kita akan mengambil kesimpulan yang salah dan juga nanti akan ada keputusan yang salah. Maka disitulah perlunya dispersi ya, ukuran dispersi. Kemudian yang kedua adalah simpangan rata-rata atau mean deviation. Mean deviasi, atau kalau sebenarnya mean deviation ya. Nah, simpangan rata-rata ini sekumpulan bilangan ya, rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Nah, langsung saja kepada rumusnya ya, karena simpangan rata-rata ini sebenarnya mencari rata-rata dari simpangan. Jadi data-data yang ada dicari ya, penyimpangan dari nilai rata-ratanya, kemudian dirata-rata lagi. Nah, ini rumusnya SR, atau bisa jadi nanti simbolnya adalah MD, adalah sigma ya. Sigma itu jumlah total dari data dikurangi dengan nilai rata-ratanya, X min X bar, dibagi dengan N itu jumlah data. Nah, seperti sebagai contoh ya, simpangan rata-rata dari tahun 94 hingga tahun 2001 didapatkan data X ya, 3,2 dan seterusnya. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata, maka setiap data itu dikurangkan ya, X ini dikurangkan dengan X bar. X barnya didapatkan adalah 2,6 ya, 2,6. Dari mana 2,6? Ya 3,2 ditambah 2,6 tambah 3,2 sampai seterusnya, yang kita seperti mencari nilai rata-rata. Akhirnya didapatkan 2,6. Maka 3,2 dikurangi 2,6 adalah 0,6 dan seterusnya. Nah, kemudian dimutlakan. Dimutlakan itu maksudnya semua dijadikan positif ya, tidak ada nilai negatif. Nah, setelah itu kemudian dijumlahkan ya. Dijumlahkan kemudian dibagi dengan N, maka didapatkan rata-rata penyimpangannya itu adalah 0,5. Jadi kita bisa mengatakan bahwa data ini simpangan ya, simpangannya rata-rata itu 0,5 dari rata-ratanya. Jadi tidak banyak. Ini contoh ya, contoh lagi. Kemudian